Manfaat musyawarah. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Musyawarah memiliki tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Pada dasarnya, prinsip dari musyawarah adalah bagian dari demokrasi. 1. Ciri-ciri musyawarah. Musyawarah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah. Mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. 2. Tujuan musyawarah. Dalam bermusyawarah ada tujuan yang harus dihasilkan atau diputuskan, yaitu mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai persepsi dan standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggotanya. 3. Manfaat musyawarah. Berikut manfaat dari musyawarah. Melatih untuk mengemukakan pendapat. Masalah dapat segera terpecahkan. Keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Adanya kebersamaan. Dapat mengambil kesimpulan yang benar. Mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan. Menghindari celaan. Terciptanya stabilitas emosi. 4. Prinsip-prinsip dalam musyawarah. Proses musyawarah tidak dilakukan dengan begitu saja, melainkan harus memiliki pedoman yang wajib ditaati saat melakukan musyawarah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: musyawarah bersumber pada paham sila keempat Pancasila. Setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945. Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Setiap keputusan, baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai dan telah diupayakan berkali-kali maka dapat digunakan cara lain yaitu dengan pengambilan suara terbanyak voting. 5. Contoh musyawarah. Musyawarah dalam keluarga misalnya, musyawarah pembagian tugas bersih-bersih rumah, musyawarah menentukan tempat rekreasi, musyawarah dalam lingkungan sekolah misalnya, musyawarah pemilihan ketua dan wakil OSIS, musyawarah mengadakan lomba, pemilihan ketua kelas, musyawarah dalam lingkungan masyarakat misalnya, pembentukan panitia ulang tahun desa, musyawarah pembagian siskamling, musyawarah perbaikan jalan desa, musyawarah dalam lingkungan negara misalnya, rapat anggota DPR, musyawarah merumuskan undang-undang. Agar musyawarah dapat dilaksanakan dengan baik maka harus ditegakkan prinsip-prinsip dan ciri musyawarah mufakat berikut ini. 1. Prinsip persamaan yang berarti setiap orang memiliki hak yang sama dalam mengemukakan pendapat. 2. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Artinya, setiap orang memiliki hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, dan harus diimbangi oleh kewajiban yang sama untuk menghargai pendapat orang lain. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, bebas dalam mengemukakan pendapat tersebut harus disertai kesediaan untuk mempertanggungjawabkan. 4. Prinsip persatuan. Artinya,
Sekalipun terdapat perbedaan pendapat tetapi tidak boleh terjadi perpecahan. 5. Bersifat kekeluargaan. Artinya, sekalipun di antara peserta musyawarah terjadi silang pendapat, akan tetapi suasana harus tetap akrab dan hati harus tetap dingin. Tidak selamanya dalam musyawarah mencapai kata mufakat. Kalau masing-masing pihak yang berbeda pendapat mempertahankan pendapatnya masing-masing. Jika hal seperti ini terjadi, maka harus ditempuh cara lain untuk menanggulangi masalah yang ada, misalnya dengan cara voting. Voting adalah pengambilan keputusan bersama yang dilakukan berdasarkan jumlah suara terbanyak. Dalam melakukan voting, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa suatu keputusan itu sah atau tidak. Syarat-syarat itu diantaranya: 1. Di akhir musyawarah tidak tercapai kata mufakat. 2. Musyawarah sudah mengalami jalan buntu. 3. Memerlukan keputusan yang mendesak. 4. Keputusan sah bila rapat dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota rapat. B. Belajar bermusyawarah. Sebagai pelajar, tentu kamu pernah melakukan musyawarah di lingkungan sekolah. Misalnya dalam memilih ketua kelas, menentukan tempat objek wisata. Selain di sekolah tentu kamu juga pernah musyawarah di keluarga. Musyawarah dalam keluarga biasanya dilakukan tidak dalam suasana formal, tetapi secara kekeluargaan. 1. Cara mengambil keputusan bersama dalam musyawarah. Keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kebutuhan orang banyak, tidak hanya keputusan pribadi seseorang. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, musyawarah untuk mufakat. Kedua, berdasarkan suara terbanyak atau voting. A. Musyawarah untuk mufakat. Suatu keputusan bersama dapat dihasilkan melalui musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dalam sebuah musyawarah semua anggotanya berhak menyampaikan pendapat. Setiap anggota pasti memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat-pendapat tersebut kemudian ditampung dan dibicarakan bersama. Keputusan yang diambil secara musyawarah mufakat dapat memuaskan semua pihak. Selain itu tidak akan menimbulkan persoalan, karena semua anggota telah menyetujui secara bulat. Memang sulit untuk mencapai keputusan bersama yang disetujui oleh semua anggota. Apabila keputusan bersama tidak bisa dicapai melalui musyawarah, maka dapat dilakukan dengan voting. B. Suara terbanyak. Pengambilan keputusan bersama dilakukan berdasarkan suara terbanyak apabila tidak tercapai kata mufakat. Pengambilan keputusan dengan cara ini disebut voting. Dengan voting, pendapat yang memperoleh suara terbanyak dari anggotanya, maka itulah keputusan yang akan diambil. Dalam pengambilan keputusan, baik secara musyawarah maupun voting ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Harus menghargai perbedaan pendapat, mau menerima kritik, usul, dan saran dengan sikap penuh lapang dada. Tidak memaksakan kehendak, mau menerima hasil keputusan serta mau melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. 2. Melaksanakan hasil musyawarah. Musyawarah merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Pemecahan masalah dengan cara musyawarah merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Agar musyawarah dapat bermanfaat, diperlukan tanggung jawab dari semua peserta musyawarah. Tanggung jawab tersebut dapat ditunjukkan dengan senantiasa hadir tepat waktu dalam musyawarah, bersedia mengalah demi kepentingan bersama, serta ikhlas, jujur, dan memiliki itikat baik.
Apapun hasil musyawarah, bila itu sudah menjadi kesepakatan atau keputusan bersama, senantiasa mau menerima dengan ikhlas dan melaksanakan dengan itikat baik serta tanggung jawab. Perilaku bertanggung jawab terhadap hasil musyawarah bisa kita lakukan mulai dari lingkungan kita sendiri, seperti di keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dalam keluarga, kamu sebagai anak yang bertanggung jawab harus melaksanakan keputusan bersama dengan mematuhi segala bentuk aturan di rumah, seperti membantu orang tua dan menjaga adik. Jika kamu lalai atau tidak melaksanakan semua tugasmu, orang tua akan menegur dan memberikan sanksi kepadamu. Sanksi tersebut diberikan sebagai hukuman karena kamu tidak bertanggung jawab atas semua tugasmu. Setiap sekolah juga memiliki aturan yang berlaku dan peraturan ini merupakan hasil keputusan bersama. Dengan melaksanakan segala bentuk aturan tersebut, kamu sudah melaksanakan tanggung jawabmu di sekolah. Adapun contoh tanggung jawabmu di sekolah seperti masuk tepat waktu, memakai seragam dengan rapi. Di lingkungan masyarakat pun banyak hasil keputusan musyawarah yang harus dilaksanakan. Untuk itu kita sebagai warga masyarakat harus turut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti ikut ronda malam untuk menjaga keamanan dan kerja bakti menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, di masyarakat tempat kita tinggal terdapat peraturan atau norma yang berlaku, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan, maupun norma hukum. Sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab, kita hendaknya mematuhi norma-norma tersebut, karena pada hakikat norma-norma merupakan hasil keputusan bersama.